Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di majelis ilmu ini sebagai satu bentuk taqarrub kita kepada Allah, semakin menjadikan kita dekat dengannya Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus, senantiasa dimudahkan untuk mendatangi taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan pula untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari di majelis-majelis ilmu. Kita berharap pula semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan niat kita semuanya ikhlas karenanya. Karena dengan niat yang lurus, niat yang benar dalam menuntut ilmu, maka usaha kita untuk meraih ilmu agama itu akan dimudahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan ilmu yang kita pelajari, dan akan menjadi satu amal saleh yang sangat besar pahalanya, yang bisa tidak tertandingi dengan amal-amal saleh yang lainnya. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu agama itu adalah satu amal saleh yang tidak akan bisa ditandingi dengan amal saleh yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan jika menuntut ilmu tersebut niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, wa kaifa tasihhun niyyah, dan bagaimana niat yang benar itu? Maka beliau mengatakan li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar dalam menuntut ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai amal saleh yang kelak akan kita raih pahala yang besar di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca berkaitan dengan macam-macam manusia dalam pembatal-pembatal keislaman. Kelompok pertama ada yang berlaku ekstrim, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka disebut dengan golongan Khawarij. Kemudian golongan yang berikutnya adalah golongan Murji'ah. Mereka adalah orang yang tasahul, bermudah-mudahan di dalam menetapkan keimanan seseorang sampai pada perkara yang tidak sewajarnya. Bahkan di antara orang-orang Murji'ah mengatakan yang penting dia berucap beriman kepada Allah itu sudah cukup bagi dia sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang beriman, meskipun amal perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan. Ya,
Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan yang penting dia yakin bahwa Allah itu ada. Yang penting dia menyatakan mengakui Allah itu ada, tidak ateis istilahnya begitu. Maka dia adalah orang yang beriman. Padahal belum tentu orang yang menyatakan Allah itu ada atau Tuhan itu ada, kemudian dia dikategorikan sebagai mukmin dan muslim. Apalagi orang-orang yang menyatakan Tuhan itu ada tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Atau dia mengucapkan Tuhan itu ada tapi segala perilakunya menyimpang. Dia lakukan kesyirikan, syirik besar. Dia lakukan kekufuran dengan kekufuran yang besar yang bisa membuat dia keluar dari agama, ya. Maka tentunya keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang membuat dia keluar dari batas keimanannya. Dua golongan yang pertama ini merupakan dua golongan yang menyimpang dalam menentukan pembatal-pembatal keislaman. Yang satunya ekstrim, yang satunya terlalu menggampang-gampangkan atau mutasahil, ya, tasahul. Nah, sedangkan yang benar adalah kelompok yang ketiga yang saat ini kita sekarang sampai, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang berada di antara dua aliran, yaitu aliran Murji'ah dan aliran Khawarij, yang menggabungkan antara nas-nas dan menurut mereka berpendapat bahwa kekufuran itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terbagi menjadi dua. Ada kufur akbar dan kufur asghar, syirik akbar dan syirik asghar. Dosa yang di bawah syirik tidak menjadikan pelakunya kafir. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang menggabungkan seluruh dalil, tidak mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil yang lain, yang merupakan sumber kesesatan dua golongan yang sebelumnya. Golongan Khawarij, mereka hanya mengambil dalil-dalil yang berisi ancaman saja, yang berisi pengkafiran, ancaman, ya, berisi tarhib, ya, hal-hal yang bersifat yang membicarakan tentang hukuman, siksaan dan seterusnya. Sedangkan golongan Murji'ah hanya mengambil dalil-dalil yang erat kaitannya dengan ampunan, rahmat Allah, ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang harapan, tanpa menoleh kepada dalil-dalil yang berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan siksaan dan ancaman. Hanya mengambil ayat-ayat motivasi, harapan, itu semua yang dititik beratkan oleh golongan Murji'ah. Sedangkan golongan Ahlus Sunnah menggabungkan keduanya sehingga menghasilkan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus. Karena seseorang jika dia mengambil sebagian ayat atau mengambil sebagian dalil dan meniadakan sebagian dalil yang lain, berarti tidak utuh pemahamannya, ya, pasti tidak utuh pemahamannya. Nah, sedangkan Ahlussunnah mengambil semua dalil. Nah, kenapa ya golongan-golongan itu mereka mengambil sebagian ayat, sebagian dalil dan menolak sebagian yang lainnya? Dikarenakan hawa nafsu. Dikarenakan hawa nafsu, dan memang mereka bertujuan untuk menyimpang. Kalau mereka tidak ingin bertujuan untuk menyimpang, tentu mereka akan mengambil semua yang diturunkan oleh Allah dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi karena ada tujuan-tujuan yang menyimpang, itulah yang kemudian menjadikan mereka terdorong untuk mengambil sebagian dalil dan menolak sebagian yang lainnya. Karena sebagian dalil itu akan dia jadikan sebagai pijakan untuk kesesatannya, ya, dan sebagian dalil yang lain dia tolak karena kalau diterima maka akan terbongkar kesesatannya. Nah, itu adalah penyebab daripada mereka mengambil sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain demi untuk membela kesesatan dari aliran dan golongan mereka. Kemudian syirik akbar dan kufur akbar menjadikan pelakunya keluar dari agama, sementara syirik asghar dan kufur asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan ini sangat berbeda dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij menganggap yang namanya kekufuran itu pada satu tingkatan, kufur akbar semua, nggak ada kufur asghar. Atau syirik itu pada satu tingkatan, yaitu syirik besar semua, tidak ada syirik kecil.
Sebaliknya kalau golongan Murji'ah menolak apa? Istilah kufur dan syirik ini. Ya, istilah kufur dan syirik ini mereka tolak. Disebutkan di sini, tapi keduanya menjadikan iman berkurang, berbeda dengan Murji'ah. Mereka Khawarij dan Murji'ah berada di kedua ujung pembatal, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah berada di tengah-tengah, menggabungkan antara nas-nas yang berisi ancaman dan nas-nas yang berisi janji atau motivasi, menggabungkan antara al-khauf rasa takut dan ar-raja harapan. Tidak hanya mengambil ar-raja harapan saja seperti golongan Murji'ah, dan tidak mengambil al-khauf saja seperti golongan Khawarij. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membangun ketaatannya kepada Allah di atas dua titik ini, ar-raja dan al-khauf. Ya. Berusaha untuk menyeimbangkan di antara keduanya, tidak melebihkan satu di atas yang lain. Karena demikianlah keadaan. Ya, ayat Al-Quran itu memerintahkan kita dalam kita beribadah dan beragama. Harus ada yang namanya berharap pahala di sisi Allah, berharap surga, dan harus ada rasa takut terhadap ancaman siksa Allah berupa siksa neraka. Kalau orang itu hanya takut kepada neraka saja, ya, sehingga rasa takutnya mendominasi, ya, maka segala kesalahan itu akan dianggap menjadi besar sekali, ya, sampai berkonsekuensi orang kalau melakukan dosa yang besar itu bisa mengeluarkan dia dari agama. Karena titik beratnya hanya apa? Pada ayat-ayat ancaman. Mereka beranggapan bahwa Allah itu, ya, memberikan istilahnya itu beban yang sangat berat bagi seorang hamba untuk bisa mencapai ampunannya. Seakan-akan demikian. Ya, karena sebab itulah kemudian kalau ada dosa yang dianggap besar oleh orang-orang Khawarij, maka dianggap orang ini telah layak untuk mendapat siksaan Allah, bahkan siksaan yang bersifat abadi. Wal'iyadzubillah. Ya, sedangkan orang-orang Murji'ah hanya melihat pada ayat-ayat yang bersifat harapan. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu luas karunia-Nya. Ya, Allah itu mencintai hamba-hambanya, berbuat ihsan kepada hamba-hambanya. Hanya itu saja yang mereka lihat. Lupa dengan ayat-ayat ancaman. Sehingga yang terjadi apa? Ya, muncul bermudah-mudahan dalam melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misal ada orang dinasehati, "Pak, ya, Anda harusnya segera bertaubat dari dosa yang biasa Anda lakukan ini." Mungkin ada orang yang suka melakukan dosa dan terang-terangan dia melakukannya. Kalau dia terus berhujjah dengan mengatakan innallaha ghafurur rahim, gitu ya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini khawatirnya apa? Sudah kena penyakitnya orang Murji'ah. Ya, dia nggak ada rasa takut dari dosa yang dilakukan. Ya, tapi kalau ada orang dikit-dikit sampai ngelakoni ini neraka, gitu. Maksud kata-kata seperti itu adalah dengan tujuan untuk memberikan vonis. Nah, ini ya kondisi di mana penyakit Khawarij itu ada pada dirinya. Ahlus Sunnah pertengahan. Ahlus Sunnah adalah orang yang berada di tengah-tengah. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi rasa takut saja, maka ia termasuk golongan Khawarij. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi harapan saja, maka ia termasuk golongan Murji'ah. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi cinta saja, maka ia termasuk golongan Sufi. Orang-orang Sufi itu mereka mengedepankan cinta dibandingkan rasa takut maupun rasa harap. Oleh karena itu, mereka akan senantiasa mengekspresikan cintanya kepada Allah tanpa mereka memiliki rasa takut, ya, terhadap ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang yang menyelisih syariatnya. Sehingga demi untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Allah, untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah yang telah mempengaruhi hati dan perasaannya, itu dia rela melakukan apapun meskipun itu menentang dan berselisih dengan syariat agama Allah SWT.
Ini adalah golongan sufi. Dan golongan sufi itu lebih cenderung menuju kepada murji'ah daripada khawarij. Golongan orang-orang sufi itu cenderung kepada murji'ah, ya. Karena cinta itu lebih berat, titik eratnya kepada apa? Harapan, ya. Sehingga mereka tasahul, bermudah-mudahan. Oleh karena itu kita dapati para kaum sufi itu mereka banyak menyelisih syariat. Mereka membuat syariat baru, tata cara ibadah baru, demi untuk mewujudkan ekspresi cinta mereka kepada Allah, ya. Tapi karena tidak ada rasa takut pada diri mereka, sehingga tidak ada batas-batas pengagungan kepada syariat, sehingga mereka tidak ada tuntutan, ya, atau tidak merasa, ya, bukan tidak merasa ada tuntutan untuk mereka menselaraskan ibadah mereka itu sesuai dengan syariat agama Allah SWT. Berbagai macam bid'ah dalam ibadah itu muncul di tengah-tengah mereka. Kemudian barang siapa beribadah kepada Allah dengan dilandasi rasa takut, harapan dan rasa cinta, raghbah dan rahbah, ya, ada harap dan cemas, maka ia adalah seorang muwahhid sunni, seorang yang bertauhid kepada Allah dan dia di atas sunnah. Inilah perinciannya di dalam masalah yang agung ini. Kemudian mengetahui tentang pembatal-pembatal ini adalah hal yang sangat penting, sehingga manusia senantiasa berada dalam pencerahan. Jadi pentingnya kita memahami nawaqidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman, yang dengan itu manusia yang memahami pembatal keislaman ini akan bisa, ya, meletakkan sesuatu itu sesuai dengan ketentuan syariat dalam masalah pembatal ini. Tidak berlebih-lebihan seperti orang khawarij dan tidak bermudah-mudahan seperti orang murji'ah. Sehingga dia akan selalu berada di atas ketepatan langkah dalam bab ini. Karena bab ini sangat urgent sekali, Pak. Bab mengenai pembatal keislaman ini sangat penting, ya. Ada orang itu yang terlalu ekstrim berlebihan sampai, ya, bermudah-mudahan mengkafirkan yang lain. Sedangkan bermudah-mudahan mengkafirkan sesama muslim ini bahayanya sangat besar, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Apabila salah seorang, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, salah seorang di antara kalian mengatakan kepada saudaranya, maksudnya saudara sesama muslim, ya kafir, wahai orang kafir, yang menuduh, memvonis kafir kepada selain dirinya dari kalangan sesama kaum muslimin, faqad ba'a biha ahaduma, maka vonis itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Apabila apa yang dia tuduhkan kepada saudaranya itu benar, ya, maka itu akan menjadi suatu, ya, ketetapan yang benar. Tapi apabila itu tidak benar, maka akan kembali kepada dirinya, raja'at alaih. Nah, ini para ulama berselisih pendapat apa maksud daripada kembali tuduhan itu kepada diri yang menuduh. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kekufuran itu kembali kepada dirinya, sehingga dikhawatirkan orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan yang lain, justru dia terjerumus ke dalam kekufuran tanpa dia sadari. Ada juga yang berpendapat maksudnya kembali kepada dirinya itu maknanya adalah dosa, menuduh seorang muslim yang tidak kafir dengan tuduhan kafir, dengan dosa yang sangat besar, ya, karena itu adalah sebuah merusak kehormatan, kan gitu, ya, merusak kehormatan sesama muslim. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang mukmin, seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah sebuah bentuk kekufuran. Nah, sehingga ketika seseorang memvonis orang lain wahai kafir padahal dia tidak kafir, berarti dia telah mencela dan merusak kehormatan seorang muslim, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak ada pada dirinya. Maka dosa besar bagi diri orang yang menuduhnya. Nah, itu diantara pendapat para ulama tentang kaitannya dengan hadis ini.
Dan kedua-duanya ya tentu berbahaya kan gitu ya. Ya. Kalau misalnya tidak sampai kafir dirinya ketika menuduh yang lain kafir, ternyata tidak kafir, tapi paling tidak dia mendapat dosa yang sangat besar. Ya, sebagai bentuk kefasikan. Dan juga ketika seseorang itu terhadap pembatal-pembatal keislaman ini dia meremehkannya, maka yang terjadi apa? Tentu dia akan menyelisih batas-batas ini, menyelisih berbagai macam pembatal-pembatal keislaman yang pada akhirnya akan menjerumuskan dia ke dalam pembatal-pembatal itu tanpa dia sadari. Ya. Nah, sehingga ini pun juga berbahaya bagi kondisi agamanya. Nah, sehingga sangat penting sekali untuk kita memahami dan mengetahui tentang pembatal-pembatal ini, dan cara memahaminya harus benar-benar sesuai, tidak mengikuti manhajnya atau caranya Khawarij, dan tidak pula mengikuti manhajnya orang-orang Murji'ah. Tidak bersama Khawarij, tidak juga bersama Murji'ah, akan tetapi bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggabungkan antara nas-nas sebagai realisasi atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah mengatakan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi Allah SWT berfirman dalam ayat ini, dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad. Di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa ayat-ayat yang muhkamat itu? Adalah ayat-ayat yang jelas hukumnya. Ayat-ayat yang jelas hukumnya. Ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya itu jelas. Kemudian hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada yang lain, yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat itu ayat-ayat yang ketentuan hukumnya itu bersifat samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyimpangan, kecenderungannya mengikuti hawa nafsu dan kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti apa yang merupakan ayat-ayat yang samar-samar ini. Mengapa? Ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, keburukan. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari takwilnya, untuk berusaha menakwilkannya. Kenapa kok demikian? Karena ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat ini, itu adalah ayat-ayat yang bisa dibawa kemana-mana penafsirannya. Jika seseorang itu tidak memiliki metodologi yang benar dalam mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan yang dia ikuti adalah hawa nafsu, maka ayat-ayat mutasyabihat ini bisa dibawa ke ranah apapun yang disukai oleh orang yang menafsir, sehingga bisa menuju kepada kesesatan. Ini sifat ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, ya, para ahli ilmu yang mendalam ilmu mereka itu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat ini kepada yang bersifat muhkamat. Bersifat muhkamat. Dan ayat-ayat mutasyabihat itu, kata para ulama, kalau Anda bisa merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, Anda akan mendapati keterangan ini. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu ada dua. Ada yang, jadi mutasyabihat itu hakikatnya, hakikat daripada apa yang terkandung dalam ayat tersebut, itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Hakikatnya, ya. Sehingga perkara yang hakikatnya hanya Allah SWT yang mengetahuinya, kebanyakan adalah mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan apa?
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, yang hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat ini, jika dilihat dari kaitannya dengan penafsiran maknanya gitu ya, penakwilan atau penafsiran maknanya, maksudnya penafsir takwil di sini bukan takwil menyimpangkan makna hakiki kepada makna yang lain ya, enggak. Tapi maksudnya takwil ini sesuai dengan pemahaman para salaf, yaitu tafsirnya, menafsirkan maknanya, maka ini bisa dipahami, bisa ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir para ulama. Nah, seperti ayat-ayat yang bersifat membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya hanya Allah. Adapun untuk memahami makna ya di sini ya, bukan hakikat daripada zat dan sifat tersebut, maka itu bisa dipahami oleh orang yang bisa mengerti tentang bahasa Arab. Seperti misalnya ketika Allah mengatakan ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah 'alal 'arsy, di atas 'arsy-nya, istawa. Yang secara bahasa makna istawa itu adalah istaula, istila. Ala wartafa. Ya. Makna bahasanya adalah ala wartafa, tinggi di atas. Nah, secara bahasa, penafsiran secara bahasanya bisa dipahami. Namanya istawa itu adalah ala wartafa, di atas. Dan kita tahu apa makna di atas. Tapi hakikat bagaimananya Allah di atas, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kan begitu. Dan ayat-ayat yang bersifat membicarakan tentang zat dan sifat-sifat Allah SWT ini, semuanya bersifat demikian. Bentuknya masih demikian. Nah, sedangkan orang-orang yang mereka ya, ingin mencari-cari takwilnya untuk membenarkan kesesatan mereka, ya, maka mereka akan berusaha untuk menakwilkan ya, jauh berdalam-dalam untuk membicarakan ayat-ayat yang seperti ini. Sehingga yang terjadi apa? Penafsirannya macam-macam. Akan muncul penakwilan-penakwilan, pengubahan-pengubahan makna ya, karena menurut hawa nafsu mereka ayat-ayat yang seperti ini harus ditakwilkan kepada makna yang lain. Kalau misalnya Allah ditetapkan tinggi di atas, nanti sama dengan makhluknya nah gitu. Berarti maksud istawa itu adalah dimaknakan pada makna yang lain, yaitu istaula. Padahal istaula tidak termasuk bagian daripada makna istawa, yang artinya tinggi di atas. Istaula itu artinya menguasai. Tapi menguasai, kata istaula ini Pak, menguasai sesuatu yang sebelumnya dikuasai sama yang lain, itu namanya istaula. Dan kalau ini makna disematkan untuk Allah SWT, maka di sini menunjukkan kelemahan Allah. Apa itu? Dulu arsy itu belum dikuasai sama Allah, dikuasai sama pihak yang lain. Kemudian setelah itu Allah menguasainya dari pihak yang lain. Nah, ini kan bahaya ya, ini kan bahaya maknanya. Mereka berusaha untuk mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, tapi terjerumus kepada apa? Iya, kepada sesuatu yang lebih berat daripada itu. Nah, kebanyakannya metodologi yang digunakan oleh mereka itu tidak sesuai dengan metodologi yang sesuai, yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya, bahkan tidak sesuai pula dengan ayat Al-Quran yang sudah memberikan kaidah di dalam berta'amul dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah SWT. Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Allah itu Tuhan yang mendengar lagi Maha melihat, yang mendengar dan melihat. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada peniadaan, ada penetapan di situ kan begitu ya. Peniadaannya apa? Allah meniadakan keserupaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Tapi Allah menetapkan ada sifat-sifat Allah
yang Allah memiliki sifat atas hal itu. Seperti Allah katakan tadi, wa huwas sami'ul basir, dan dia adalah Tuhan yang mendengar dan melihat. Kalau misal kita menggunakan kaidah orang-orang yang suka mengubah-ubah makna sifat-sifat Allah tadi itu dengan makna yang lain, dengan alasan untuk mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, maka tentunya Allah tidak akan menetapkan sifat mendengar dan melihat untuk dirinya. Kenapa? Karena mendengar dan melihat itu adalah sifat yang juga dimiliki oleh siapa? Oleh makhluk, nah kan gitu. Nah sehingga di sini peniadaannya itu dari sisi apa? Dari sisi hakikat sifat itu. Sama-sama makna sifat mendengar dan melihat itu juga dimiliki oleh makhluk, tapi secara hakikat sifat itu tidak sama antara mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah, melihatnya makhluk dengan melihatnya Allah tidak sama. Nah gitu. Sehingga termasuk pada sifat-sifat yang lain yang Allah sampaikan secara zahir maknanya demikian, maka kita gunakan kaidah ini untuk menetapkannya. Kita menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan istawa ala arsy. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Kita tetapkan ketinggian Allah di atas arsy-Nya, tapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa ya, ketinggian Allah di atas arsy-Nya itu dengan ketinggian makhluk di atas yang lainnya. Dan ini banyak Pak yang gagal paham ini. Padahal sederhana ya, mudah sekali. Tapi itu tadi karena apa? Karena ada zaighun dalam hati mereka. Ada penyakit yang mengarah kepada penyimpangan. Makanya mereka senang ya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini dengan tujuan apa? Ibtigha'al fitnah, cari fitnah, keburukan di tengah umat ini. Wabtigha'a ta'wili, cari takwilnya supaya srek cocok dengan penyimpangan yang dia pegangi. Sedangkan kalau kita kembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada yang muhkam, selesai sudah. Yang muhkam tadi apa? Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Kan jelas ayat itu gitu kan? Wa huwas sami'ul basir, dan dia mendengar lagi melihat. Ayat yang muhkam ini. Yang mutasyabihat tadi yang menurut kita ini enggak jelas, kita kembalikan ke ayat yang jelas. Selesai sudah. Kemudian disebutkan di sini orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan adalah Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengikuti ayat-ayat mutasyabih, Murji'ah juga mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tanpa merujukkan mutasyabih itu kepada ayat-ayat yang muhkam. Jadi mutasyabih ini juga terkadang ya dimaknakan dengan ayat-ayat yang tidak dipahami kecuali oleh para ulama yang mendalam ilmu mereka dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh para salafus saleh dari Rasulullah, para sahabat, dan diterapkan oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi, beliau mengatakan at-tafsiru ala arba'ati awjuh. Tafsir itu ada 4 sisi. Ya, beliau Ibnu Abbas mengatakan tafsir itu ada 4 sisi. Yang pertama, wajhun ta'riful Arab min kalamiha. Sisi yang dipahami oleh orang Arab dari pembicaraan mereka. Maksudnya apa? Ketika orang Arab yang murni bahasa Arabnya mereka kuasai ya, ketika mereka membaca ayat yang berbahasa Arab, mereka sudah langsung pahami makna ayat tersebut. Karena apa? Bahasa Arab yang mereka pahami, yang mereka biasa gunakan. Karena bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dengan bahasa Arab di masa Rasulullah yang biasa digunakan. Dan alhamdulillah bahasa Arab yang seperti ini masih tetap Allah jaga sampai yaumul qiyamah gitu ya. Itu masih nyambung. Artinya orang kalau baca langsung paham maknanya gitu. Dan mengenai bahasa Arab ini Pak, ini banyak orang-orang kafir itu berusaha untuk merusak bahasa Arab ini. Dengan cara apa? Di antara cara yang mereka gunakan adalah
mengarahkan bangsa Arab, orang-orang Arab yang berbicara bahasa Arab itu untuk menyukai menggunakan bahasa Arab yang bersifat slang. Apa? Slang itu apa? Selang ya, selang apa slang? Slang ya. Bahasa Arab yang sifatnya pasaran, yang tidak mengikuti kaidah bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang jelas. Ya sering disebut dengan istilah bahasa Arab amiyah, sukiyah dan semacamnya, bahasa Arab pasaran. Sehingga sebagian negara yang dulunya itu menggunakan bahasa Arab fusha, itu ada sebagian negara itu yang lebih banyak menggunakan bahasa Arab yang bersifat amiyah. Seperti negara Mesir, itu lebih banyak menggunakan bahasa Arab yang bersifat seperti amiyah ini daripada fusha. Apa tujuan mereka? Tujuannya untuk menggeser bahasa Arab fusha ini supaya tidak terbiasa digunakan orang Arab itu sendiri, sehingga dengan tidak terbiasanya orang Arab menggunakan bahasa Arab fusha, maka pada akhirnya mereka tidak akan bisa memahami apa? Teks-teks dalil Al-Quran maupun Sunnah. Yang mana Quran dan Sunnah itu selalu menggunakan apa? Bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang jelas, Arab fasih. Itu salah satu tujuan. Ini masuk isya ya? Silakan yang mau azan dulu sini. Nah, tafsir yang pertama ya, yaitu pada sisi yang diketahui oleh orang Arab dari perkataan mereka, dari bahasa mereka. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas ya, sehingga orang Arab yang memahami bahasanya tentu akan bisa memahami bagian-bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Kemudian yang kedua adalah tafsirun la yu'dharu ahadun bijahalatihi, tafsir yang tidak diperbolehkan seorang pun juga untuk tidak tahu tentangnya, tafsir yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Tafsir yang bagaimana maksudnya di sini, yaitu mengenai tauhid, mengenai ayat-ayat halal dan haram ya, mengenai hal-hal yang wajib di dalam agama yang harus diketahui. Nah, itu adalah tafsir yang harus diketahui oleh tiap-tiap
tiap-tiap orang dan tidak diuzur jika dia tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah tafsirun ya'lamuhul ulama, yaitu tafsir yang diketahui hanya para ulama. Sehingga kalau kita ingin mengetahui tafsir suatu ayat yang termasuk dari golongan tafsir seperti ini, maka kita harus mendengarkannya langsung dari para ulama yang ahlus sunnah, ya, di atas sunnah, dan merujuk kepada kitab-kitab tafsir mereka. Oleh karena itu, kalau kita belajar tafsir itu yang paling ideal adalah kita kembali kepada kitab para ulama. Kita ambil kitab siapa ulama yang kita kenal di atas metodologi yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Tergolong ulama ahlus sunnah seperti tafsir Mukatsir, atau tafsir Al-Baghawi, atau tafsir yang lainnya, ya. Itu lebih selamat, karena ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang diperlukan untuk dijelaskan oleh para ulama karena membutuhkan beberapa perangkat ilmu untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat tertentu. Kemudian ada tafsirun la ya'lamuhu illallah ta'ala dzikruhu. Yang keempat adalah tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala, seperti huruf muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang terpisah, yang terputus-putus di dalam Al-Quran sebagai pembuka-pembuka untuk surat, seperti alif lam mim yasin, gitu, ya, hamim ain sin qaf dan seterusnya. Ya, para ulama menyatakan bahwa yang mengetahui hakikat makna daripada kata-kata tersebut atau ayat-ayat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menjelaskan tentang maknanya hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para ulama dengan keilmuan mereka itu bisa mengambil hikmah di balik huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf yang terputus-putus ini, sebagai pembuka-pembuka surat-surat. Itu ada unsur at-tahaddi, unsur apa istilahnya itu, unsur menantang, ya, menantang terutama orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab untuk bisa membuat seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena di situ seakan-akan ada isyarat bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah seperti ini, ya. Sehingga siapapun harusnya bisa membuatnya, nah gitu. Tapi karena Al-Quran min indillah, datang dari sisi Allah, dan dia dalam mukjizat yang mengalahkan semua narasi dan semua prosa maupun semua syair yang dibuat oleh manusia, maka tentu tidak akan pernah bisa dikalahkan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada seorang pun para ulama yang memahami dan mengerti tafsir dari ayat-ayat semacam ini. Ada yang seperti tadi yang saya sebutkan, secara makna bisa dipahami menurut para ulama dengan ilmu yang mereka miliki, tapi secara hakikat tidak bisa diterangkan. Hakikatnya seperti apa itu tidak bisa disampaikan, karena hakikat hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Seperti termasuk adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Allah membicarakan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat, dan diceritakan seakan-akan seperti detail, kan gitu ya ceritanya. Akan tetapi kita tidak bisa memahami hakikat gambarannya seperti apa. Nanti misalnya pada yaumul hisab itu Allah akan menghijab seluruh pandangan makhluk dan akan berdua-duaan Allah dengan makhluk tersebut, dengan hamba tersebut ketika yaumul hisab, ketika Allah menghisab seorang mukmin. Nah, itu bagaimana berdua-duaannya antara Allah dengan si manusia ini, kita nggak bisa menggambarkan hakikatnya. Nah gitu. Tapi secara makna kita tahu yang namanya berdua-duaan hanya berdua saja antara Allah dan si hamba, tidak melibatkan yang ketiga dan yang lainnya. Ada yang sifat ayat yang diketahui, ya, itu adalah demikian.
ada yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali Allah, baik itu hakikat maupun maknanya, gitu ya. Ada yang diketahui oleh manusia atau para ulama maknanya, tapi hakikatnya tidak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Kemudian di sini disebutkan, jadi orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan adalah Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengikuti ayat-ayat mutasyabih, Murji'ah juga mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tanpa merujukkan mutasyabih itu kepada ayat-ayat yang muhkam. Seperti saya contohkan tadi mengenai ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengikuti ayat-ayat sifat-sifat ini, tapi mereka gunakan takwil-takwil sesat mereka untuk memahamkan kepada manusia tentang makna dan hakikatnya. Padahal kalau dikembalikan kepada ayat yang muhkam, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, maka akan diketahui hakikat maknanya, kan gitu. Diketahui tentang maknanya, ya. Diketahui maknanya. Meskipun tidak diketahui hakikat sifat tersebut. Karena Al-Qur'an itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah ini. Ya, kalau seseorang mengambil satu ayat dan tidak dia rujuk kepada ayat yang lain yang menafsirkan ayat itu, maka jadinya akan rancu. Pemahamannya akan rusak nantinya. Satu sama lain saling menerangkan. Adapun Ahlus Sunnah dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengikuti keduanya, merujukkan mutasyabih kepada yang muhkam dan menafsirkan ayat mutasyabih dengan ayat yang muhkam, maka mereka mendapat petunjuk menuju kebenaran. Allah mengatakan dalam surat ini, ya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Para ulama itu berselisih pendapat mengenai wakaf ayat ini. Tahu wakaf ya? Tanda berhenti dalam membaca ayat ini. Ada yang mengatakan tanda berhentinya itu sampai illallah, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, sehingga di sini kalau berhenti kepada Allah, maka ada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat itu yang diketahui oleh Allah saja maknanya. Para ulama yang mendalam ilmunya tidak mengetahui makna daripada ayat mutasyabihat tadi. Bukan hanya hakikatnya, bahkan maknanya pun juga tidak dipahami oleh para ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalam ilmunya. Para ulama yang mendalam ilmunya hanya menyampaikan, kami beriman, ya, kullu min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami, di sisi Rabb kami. Baik itu ayat yang kami pahami atau yang hanya Allah saja yang memahami makna dan hakikatnya, maka kami yakini semua itu datang dari sisi Allah. Itu jika wakafnya berhenti di illallah. Tapi kalau wakafnya itu berhenti sampai warasikhuna fil ilmi, maka maknanya begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi, dan tidak mengetahui takwilnya ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada ayat-ayat mutasyabihat itu yang maknanya dipahami oleh para ulama, sedangkan hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, semuanya adalah berasal dari sisi Rabb kami. Ya, ar-rasikhuna fil ilmi mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka mengetahui ilmu untuk menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Mereka bisa sampai pada pemahaman makna yang benar, meskipun hakikat jelas tidak mereka ketahui. Ya. Kenapa? Di antara metode yang mereka gunakan adalah mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Seperti yang saya contohkan tadi mengenai ayat-ayat sifat-sifat Allah SWT. Bisa dipahami ya? Nah, di situ. Sehingga para ulama ada yang menyebutkan demikian. Ya, wakafnya itu bisa di illallah atau wakafnya bisa di warasikhuna fil ilmi.
Kemudian disebutkan di sini semua itu maksudnya adalah ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Kalam Allah tidak ada yang bertentangan, demikian juga kalam Rasulullah SAW tidak ada yang bertentangan. Ahlussunnah menggabungkan antara yang ini dengan yang itu, menafsirkan yang ini dengan yang itu, mentakyid, mengikat yang itu dengan yang ini, gitu ya. Ada ayat itu yang bersifat mutlak, mutlak maksudnya disebutkan tanpa ada pengikatnya, pengkhususannya, tapi ternyata dikhususkan pada ayat yang lain, nah gitu. Diikat maknanya supaya tidak melebar maknanya dengan ayat yang lainnya, nah gitu. Ada yang demikian. Oleh karena itu kalau kita repot ya, jadi menafsirkan Al-Quran itu, Mbak, itu bukan pekerjaan yang mudah. Makanya kalau kita ini nggak memiliki perangkat ilmu seperti itu, kita sudah ambil saja kitab-kitab para ulama Ahlussunnah ya, yang sudah menuliskan kitab-kitab tafsir mereka, itu sudah sangat selamat supaya nggak lari kemana-mana nantinya gitu. Karena ada metodologinya, ada namanya ilmu usul fit tafsir ya. Ada qawaid fit tafsir, kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Belum lagi butuh apa? Ilmu tentang bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ada banyak ilmu yang harus dipahami, dikuasai oleh seorang pentafsir Al-Quran. Oleh karena itu paling enak kita merujuk ke kitab tafsir ulama saja. Nah, herannya orang sekarang itu, Pak, mereka itu berani ya, kadang mengambil ayat yang maknanya itu kemudian karena dia nggak ngerti terus dibawa kemana-mana. Contoh ya, kalau orang itu tidak kembali merujuk kepada para ulama dalam hal ini, atau kembali kepada para salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Ini sering saya jadikan contoh ya. Seperti Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kita terjemahkan secara lafadznya, lafziyahnya, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ini kalau penafsirannya dipakai sama atau menggunakan metodologinya orang-orang sufi, berarti nanti ada makom, ada tingkatan di mana seseorang itu sudah tidak lagi wajib beribadah kepada Allah, yaitu makom ma'rifat tadi itu ya, yang mereka pahami ya. Karena ma'rifat itu sudah yakin. Sehingga ini bertolak belakang dengan penafsiran yang benar. Penafsiran benarnya bagaimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata para ulama seperti Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain. Yakin yang dimaksud di situ ada al-maut, kematian. Berarti harus terus beribadah kepada Allah sampai mati. Nah, kan sangat berbeda sekali kalau orang sufi menganggap beribadah kepada Allah sampai datang yakin, ya, segala hakikat itu dibuka oleh Allah SWT, sehingga dia memahami semua hakikat segala sesuatu, hatta hakikat syariat, sehingga pada kondisi seperti itu orang sudah tidak lagi perlu untuk beribadah ya. Akan berbeda sekali jauh. Nah, ini bahayanya ketika ayat Al-Quran itu dipahami tanpa melalui metodologi yang benar. Dan inilah cara orang-orang yang mendalam ilmunya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah. Jadi orang yang ar-rasikhuna fil ilmi itu memiliki perangkat-perangkat ilmu, manhaj ya, metodologi yang benar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sementara pelaku kesesatan hanya mengikuti ujungnya saja, yaitu yang mutasyabih ya, mereka suka yang mutasyabih karena multi apa? Multi tafsir, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sana ya. Bahkan ada orang yang sampai berani wal'iyadzubillah menulis buku itu, dia akui bahwa metodologi dia dalam menafsirkan Al-Quran itu namanya metodologi puzzle. Tahu puzzle, Pak, yang mainan anak-anak itu, cocokologi ya. Sampai pada ayat-ayat yang harus ditafsirkan dengan bahasa Arab karena dia tidak memiliki pengetahuan bahasa Arab, itu sampai dia menyimpulkan kesimpulan yang sangat fatal sekali. Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan ketika berbicara mengenai kekekalan surga dan neraka, Allah itu menggunakan istilah ya, selama langit dan bumi masih ada.
Ya, selama langit dan bumi masih ada. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan demikian. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, orang Arab itu kalau ingin mengatakan segala sesuatu yang bersifat abadi, itu dengan ungkapan itu. Ya, dengan ungkapan selama langit dan bumi masih ada. Itu kalau bahasa kitanya ya, terjemahan bahasa kitanya begitu. Ya. Selama langit dan bumi masih ada, aku mencintaimu selama langit dan bumi masih ada. Maksudnya apa? Cintaku selamanya, nah begitu. Itu. Ingin menunjukkan kekekalan ini dengan begitu. Nah, sehingga yang terjadi apa? Karena dia tidak bisa bahasa Arab, akhirnya kesimpulannya fatal. Ya, berarti ada kata-kata selama langit dan bumi masih ada, berarti menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sifatnya temporal. Meskipun apa? Jaraknya sangat lama. Nah, ini kan fatal sekali. Tidak ada seorang pun para ulama ahlus sunnah itu, jangankan yang ahlus sunnah, yang ahlul bid'ah saja, gitu ya, itu meyakini surga neraka itu akan binasa, gitu loh. Nah, ini ada orang perangkat ilmu tafsirnya dia nggak punya, nggak merujuk kepada tafsir para ulama, hanya berpedoman pada terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia, langsung bikin buku yang wala'iyadzubillah bukunya itu sempat pernah bestseller. Ternyata akhirat tidak kekal. La ilaha illallah. Ya. Ini bahaya ini, Pak. Kalau orang yang nggak pernah belajar seperti ini, ya mudah sekali terpengaruh. Kenapa? Karena mereka juga nggak ngerti. Ya. Pedoman yang seharusnya digunakan untuk kita memahami tafsir Al-Quran itu mereka nggak tahu, sehingga mereka beranggapan wah ini ya tafsir gaya baru kan begitu ya. Karena Al-Quran itu seperti itu sifatnya. Ayat-ayat, terutama ayat-ayat mutasyabihat yang bisa dibelok-belokkan kemana-mana, ya penakwilannya sesuai dengan kehendak hati orang yang berusaha untuk menakwilkannya. Wala'iyadzubillah. Ya. Ada juga sebagian orang yang terlalu ekstrim mensakralkan Quran, sampai-sampai ya golongan-golongan mereka itu mengatakan kamu jangan langsung baca Quran dengan terjemahannya. Jangan langsung baca Quran dengan terjemahannya, nanti sesat kamu. Nah, gitu. Itu juga tidak benar. Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat apa tadi? Muhkam. Muhkam itu ayat yang mudah dipahami. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kalau ayat-ayatnya bersifat muhkam, itu penerjemahnya insya Allah hampir 100% benar. Artinya bisa mewakili kita memahami ayat-ayat muhkam itu melalui terjemahan ini. Ya. Karena kalau Al-Quran itu diturunkan itu dengan sesuatu yang berat untuk orang secara umum, nah maka Quran nggak akan cocok untuk jadi pedoman hidup bagi tiap-tiap manusia, kan begitu. Ya, tetap Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk jadi peringatan, jadi sebuah pelajaran. Tidakkah ada orang yang berusaha untuk mengambil pelajaran darinya ya. Nah, sehingga ideal yang kita belajar Al-Quran itu ya kita membacanya, kita pahami melalui terjemah, dan kalau bisa kita merujuk kepada para ulama yang menjelaskan tentang tafsirnya. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat yang kita mungkin butuh gitu ya, untuk mendapat keterangan lebih lanjut dari kaitannya dengan penafsiran Al-Quran ini. Nah, ini masih jauh ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Kita tutup dengan ini saja, sampai mana ini ya? Nah, sini aja. Yang mutasyabih dari ayat-ayat ancaman diikuti oleh golongan Khawarij, sementara yang mutasyabih dari ayat-ayat janji diikuti oleh golongan Murji'ah, dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Nah, sehingga nanti kita lanjutkan, ditakutkan atas kaum muslimin dari dua sisi. Ini insyaallah kita baca pada pertemuan berikut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan enggak, Pak? Iya.
ya kewajiban kita kalau kita memiliki ilmu dan kemampuan untuk menyampaikannya dengan baik, kita sampaikan. Kita sampaikan kepadanya. Adapun untuk dia menerima atau tidak menerima itu antara dia dengan Allah SWT. Tapi bagi kita, tugas kita hanyalah menyampaikan saja. Menyampaikan saja. Kalau seandainya ada ruang untuk berdiskusi, nah, kita manfaatkan untuk berdiskusi. Terutama orang-orang yang pandai di sini ya. Pandai bukan hanya mereka orang ini memiliki kapasitas ilmu yang cukup, tapi juga mampu untuk berjidal atau berbantah-bantahan yang baik gitu ya. Karena tidak semua orang yang ahli ilmu itu yang memiliki kecakapan dalam hal itu. Ya, ada orang itu yang ahli ilmu tapi nggak cakap dalam apa? Berjidal ada. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan untuk masuk dalam ranah seperti itu. Tapi ada juga yang ahli ilmu tapi dia juga ahli dalam berjidal. Maka orang yang seperti ini yang layak untuk masuk ke dalam ranah-ranah demikian. Ya, tapi kalau kita hanya mampu untuk menyampaikan, kita sampaikan saja. Adapun kalau dia minta diskusi apabila niat dia itu benar-benar ingin mencari kebenaran, insya Allah Allah mudahkan untuk meraihnya, untuk memahami kebenaran itu. Tapi kalau tujuannya hanya untuk bermain-main di situ, maka tinggalkan. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Nah, seperti ini ya, ada salah satu ayat yang mungkin mutasyabih untuk orang Khawarij itu mengenai pernyataan kekalnya orang yang membunuh seorang mukmin. Ya. Allah menyebutkan orang yang membunuh seorang mukmin itu apa? Khalidan fiha, kan gitu ya. Wa ghadiballahu wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Allah SWT mengatakan orang yang man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan muta'ammidan, dengan sengaja, ya, fajaza'uhu jahannam, maka balasan baginya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan melaknatnya, menjauhkan dia dari rahmatnya, wa 'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih kepadanya. Nah, di situ ada kata khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalau orang Khawarij langsung mengatakan ini menunjukkan dosa besar itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Padahal ayat ini harus ditakwilkan atau ditafsirkan dengan menggabungkan ayat-ayat yang lainnya. Ya, sampai para ulama dengan mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW tentang hal ini, ya, ketika mendapati lafadz ayat atau hadis yang menyatakan kekalnya orang itu di dalam neraka karena dosa besar yang dilakukannya, bukan dosa kufur atau dosa kesyirikan, maka itu maksudnya adalah menunjukkan waktu lamanya dia di dalam neraka, tapi tidak menunjukkan apa? Kekekalan yang bersifat abadi. Dan ini ya, diantaranya butuh bahasa Arab untuk memahami hal itu. Karena orang Arab itu ketika ingin menyebut dengan waktu yang lama atau abadi itu dengan kata al-khulud. Dan al-khulud kata para ulama dalam bahasa Arab itu digunakan untuk dua. Al-khuludul abadi, kekekalan yang bersifat abadi, terus menerus tidak ada batasnya. Ada al-khuludul amadi, kekekalan yang sifatnya ada batasnya, tapi waktu yang sangat lama yang diinginkan oleh orang itu ketika membuat atau menggunakan kata al-khulud tersebut. Contoh yang kedua ini, kalau yang pertama kita pahami ya, ketika orang masuk neraka disebutkan oleh Allah khalidan fiha, kalau itu adalah kekufuran dan kesyirikan, jelas itu menunjukkan kekekalan yang bersifat terus menerus. Tapi kalau itu dosa-dosa besar, maka yang dimaksud khulud di sini, kekekalan di sini tidak selama-lamanya, tapi menunjukkan waktu yang lama. Seperti orang Arab kalau menggunakan kata khalid, khalid itu artinya yang kekal.
Ada orang Arab itu ingin menamakan anaknya supaya anaknya panjang umur, itu dinamakan Khalid. Apakah pada saat orang tuanya memberikan nama Khalid itu menginginkan anaknya nggak akan pernah bisa mati? Enggak. Tapi tujuannya untuk apa? Menunjukkan agar supaya, atau berharap kepada Allah agar supaya anaknya ini panjang umurnya. Diwafatkan di usia yang tua, kan begitu. Sehingga dinamakan Khalid. Nah, sehingga menunjukkan al-khulud, kekekalan itu ada yang menunjukkan abadi, ada yang menunjukkan tidak abadi, dalam arti dengan waktu yang lama. Nah, sehingga sekali lagi ya, Ahlus Sunnah itu mengumpulkan semua metodologi yang telah ditetapkan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Makanya ada tafsir itu kan dengan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kan gitu ya. Terus Al-Qur'an dengan sunnah. Kemudian Al-Qur'an dengan bahasa dengan perkataan sahabat. Kemudian Al-Qur'an ditafsirkan berdasarkan pemahaman para salaf ya, secara umum ya, pemahaman para salaf, sahabat, tabi'in. Kemudian adat Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Itu adalah metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an secara global. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.